Kenapa saya senang menampilkan ini? Ya, karena dari sini bisa dilihat, udah saya nama-namain semua ya. Nah, inilah penampakan saya dulu. Ya, kuliah jadi perawat, kemudian itu akhirnya saya ikut pelatihan. Memang mimpi saya itu, saya memang dari kuliah suka banget untuk seminar dan segala macam. Dan akhirnya eh, bisa menemukan bahwa saya itu senangnya di bidang luka stoma dan inkontinensia. Dan semakin sekarang makin banyak kolaborasi dengan para dokter, ya. Dan ternyata inkontinensia itu menjadi masalah yang perlu ditangani, ya, ditangani sangat luar biasa. Dan di sini saya membuka layanan, ya, layanan untuk luka stoma dan inkontinensia. Sekarang saya ini yang pertama, saya ada di Sangatta, Kalimantan Timur. Kalau teman-teman ada di sini yang ada di daerah Kalimantan Timur, sebenarnya sih di mana aja ya. Tapi tempat saya ini masih 8 jam dari Balikpapan. Jadi memberikan layanan seperti ini dengan daerah terpencil ternyata bisa. Dan tadi sesuai dengan topik kita hari ini, kita layanannya adalah untuk lansia, ya, inkontinensia buat lansia. Tapi di masyarakat nggak mungkin kalau kita ke rumah sakit, ya, ada tindakan untuk operasi atau untuk tindakan lainnya untuk penanganannya. Tapi nggak akan terus ada di rumah sakit, ya, akan keluar gitu. Sehingga kalau ada pasien yang dirawat di masyarakat, contohnya apa? Lansia, ya. Lansia sampai umur 80 tahun. Nah, layanannya itu kita yang akan berhadapan di masyarakat yang memang dokter atau perawat yang memang lebih banyak ke masyarakat di komunitas. Ya, salah satunya kita akan menghadapi pasien karena sering terendam oleh air urin sehingga pasiennya mengalami lecet, ya, atau ada klien karena takut ke kamar mandi tengah malam jadi membatasi cairan. Efeknya apa? Pasiennya kurang cairan, ujung-ujungnya nanti elektrolitnya terganggu juga, ya, akhirnya opname lagi, ya, ke rumah sakit lagi. Nah, ini layanan yang kita berikan, ya. Jadi wound, ostomi dan continence. Kalau luka itu sudah banyak, ya. Ini termasuk saya memberikan pelatihan tentang menjadi salah satu pembicara untuk di pelatihan luka hari ini. Gak sulit, ya, gak sulit karena apa? Semua orang sudah terpapar dengan luka. Ya, apalagi di sini saya di kelas Pertamina yang memang mereka sudah punya wound unit, ya, luka bakarnya juga udah teknologinya canggih. Nah, tapi gimana caranya melakukan malahan perawatan luka sederhana untuk mencegah terjadinya komplikasi pada pasien diabetes, ya, kanker supaya dirawat lukanya nggak nyeri, ya, dan luka-luka lainnya. Nah, kemudian stoma. Nanti ada sendiri tinggal follow Pak Arifin, ya, di medsos solusi medical event, bisa lihat yang pelatihan stoma nanti. Nah, kita fokus sekarang ke inkontinensia. Inkontinensia itu bahkan kalau pelatihan, ya, kalau teman-teman saya ngobrol tuh, kalau pelatihan bahkan sebenarnya nggak pengen ngambil pelatihan inkontinensia karena menganggap bahwa inkontinensia ini adalah pelengkap program, ya. Jadi pelatihan kita kalau luka stoma inkontinensia nanti disebut EP nurse. Nah, sebagai pelengkapnya doang, jadi ngikut ambil inkontinensia. Pada saat belajar inkontinensia baru melihat bahwa ternyata luar biasa sekali, ya. Hari ini sih kita membahasnya tentang elderly, ya, lansia gitu. Tapi sebenarnya justru sejak awal dari kita masih produktif, ya, teman-teman. Saya panggil teman-teman biar lebih mudah, ya. Kita kita melihatnya bahwa inkontinensia itu justru harus dari awal deteksinya, ya. Siapa yang sudah mudah mengalami inkontinensia tapi nggak disadari? Contohnya apa? Tiba-tiba bersin, ya, bersin lalu uh, bocor, ya. Saya juga banyak mengalami yang lansia-lansia nggak mau lagi pergi pengajian. Kenapa? Pada saat pengajian batuk, ya, pada saat batuk harus ini lagi, ya, wudhu lagi gitu. Jadi apalagi kalau kita misalnya ngadain kegiatannya itu di apa namanya itu Pak Arifin, musola itu yang tempat doanya itu, yang grup untuk bukan masjid kan besar, ya, tempat doa yang tiap-tiap di RT itu biasanya juga suka ada, ya, ada yang komen lupa, ya, karena saya suka di masyarakat tuh nanti mereka mereka ini, ya, sulit dengan hal itu. Nah, jadi perlu banget untuk lansia itu membutuhkan pertolongan.
mereka harus tahu kapan mereka tetap harus minum cairan. Ya, minumnya bukannya dibatasin, tapi waktu minumnya itu kapan? Ya, sebelum tidur sudah mengosongkan untuk buang air kecil. Tapi masalahnya mereka juga di tengah malam kecenderungan sering bangun. Ya, jadi perlu settingan tempat. Nah, tempatnya yang akan dilakukan adalah settingan tempat yang membuat mereka menjangkau toilet itu nggak jauh, ya, karena nggak semuanya mau ada contohnya ember tertutup, ya, ember tertutup ada di dekat tempat tidur, nggak semuanya nyaman, ya. Jadi bagaimana caranya bisa memberikan tempat-tempat yang bisa mereka jangkau tidak terlalu jauh supaya apa? Tidak ngompol di jalan. Di jalan itu maksudnya jalan dari kamar ke kamar mandi ke toilet, ya. Sehingga sekarang banyak ya produk-produk untuk pampers pada lansia, ya, dewasa. Nah, pampersnya itu sekarang macam-macam, perlu diperhatikan. Ada dua macam. Ada pampers yang bentuknya itu berperekat. Nah, kalau lebih sering pakailah yang tidak berperekat, karena kalau yang berperekat itu ada plastiknya, ya. Apalagi kalau lansia yang memang sudah sulit untuk kamar mandi, kemudian itu eh, pendamping caregiver atau keluarga yang mendampingi sibuk dan akhirnya pampersnya lama baru diganti. Nah, itu kalau berkeringat bisa menyebabkan luka. Ya, jadi memang antara kontinensia dengan luka itu saling berdekatan. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita harus mendeteksi lebih awal, ya. Kita deteksi lebih awal. Nah, ini saya yakin sebelumnya, oh, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? So, okay. Ya, kok terlihat yang ini. Sebentar ya. Di slide udah muncul. Oke, udah kelihatan ya. Nah, uh, yang harus diketahui pada lansia, kan nanti ototnya semakin menurun. Kan sudah kendor ya. Jadi kalau ini kita bisa perhatikan, kenapa pada laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau pada laki-laki, ini kan salurannya panjang, ya. Kemudian pada perempuan di sini salurannya pendek. Ditambah lagi dengan riwayatnya lansia itu ya, kalau lansia di zaman sekarang itu masih ada tuh Bapak Ibu ya, yang melahirkan sampai 8 anak, 9 anak ya. Jadi kalau 8 anak, 9 anak, kemudian mereka itu eh, anaknya besar-besar ya, akhirnya 4 kilo. Ya itu di masyarakat kita sering interview ya, 4 kilo anaknya, kedua 3,5, 4 kilo. Terus itu ada nggak riwayat untuk waktu lahiran itu di forceps? Ini pada perempuan ya, sehingga itu menyebabkan ini semakin dol ya, semakin dol. Nah, kita bisa lihat early detection-nya itu dari sekarang. Nah, kalau teman-teman di sini yang sudah melahirkan bisa dilihat kalau sekarang usianya berapa, 35 tahun, anaknya 3 atau 2 ya, kemudian itu anaknya besar, atau jangan salah yang SC ya, walaupun SC tidak ada lewat jalan lahir, tapi eh, beban bayi ya, beban bayi yang berat ya, 3,5 kilo, 4 kilo itu juga membuat otot dasar panggul yang ini juga longgar. Nah, sehingga perlu untuk dilatih ototnya bergerak supaya bisa kencang lagi. Nah, tapi perlu juga untuk perbaikan nutrisinya ya. Karena memang perempuan lapisan lemak lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sehingga perlu untuk perbaikan nutrisi memang yang tinggi protein untuk bisa
benerin ini ototnya, ya. Nah, kita ke laki-laki sekarang. Di laki-laki, ya, pria, permasalahannya adalah otot juga. Nah, tapi bagaimana kita mendeteksinya? Kalau pada laki-laki, flatus, ya, flatus susah dikontrol. Jadi kalau tidak bisa mengontrol flatus pada laki-laki, itu adalah pada awal mengalami longgarnya otot panggul. Jadi laki-laki ataupun perempuan sama-sama diikat oleh otot panggul. Tapi yang membedakan adalah evaluasinya. Kalau perempuan bersin, tidak bisa kontrol buang air kecil. Kalau laki-laki flatus. Itu lebih gampang. Oke. Jadi kita perlu pemeriksaan. Ya, kalau pada lansia memang biasanya juga ditandai dengan adanya prolaps. Ya, prolaps uteri. Artinya apa? Otot panggul kata kuncinya. Kalau otot panggulnya nggak bagus, semua akan turun. Nah, sekarang kalau ada di masyarakat, apa yang harus kita lakukan? Salah satu yang kita bisa lakukan adalah tadi, ya, tempat buang air kecilnya didekatkan dekat tempat tidur, atau kedua, kita perlu melakukan eh, fasilitas untuk bisa menjangkau tempat ya toiletnya tidak terlalu jauh, apalagi kalau di daerah ya, karena ini tadi dibilang dari seluruh Indonesia ya, sekarang masih ada kan di daerah kita yang memang rumahnya tinggi, kemudian toiletnya di bawah, itu ada ya, daerah-daerah yang memang toiletnya masih jauh, ya, sehingga perlu sekali sekarang dengan adanya Pampers ya, Pampers pada lansia ya, itu sangat-sangat menolong mereka cukup untuk di malam hari. Jadi bukan minumnya yang dikurangi, ya, bukan minumnya yang dikurangin, tapi memang eh, untuk menjangkau tempat untuk toiletnya itu yang penting. Nah, kemudian kita tahu bahwa jenis-jenis untuk buang air kecil selain menggunakan penampung, ya, dan juga langsung ke toilet, dan juga ada Pampers, berarti kita bisa juga gunakan pot urinal. Ya, pot urinal ini memang semua adalah alat-alat yang dibutuhkan ya untuk pasien-pasien kita di masyarakat. Nah, kalau mereka sering demam ya atau mereka lemas, terkadang mereka itu malas minum ya. Jadi mudah sekali terjadi ISK, infeksi saluran kemih. Jadi perlu sekali untuk dicek urinnya. Jadi mulai dari urinalisis ya, supaya kita mau lihat nih apakah klien kita itu ada leukositnya meningkat ataukah juga ada darah ya, itu penting sekali untuk dicek, apalagi kalau mereka eh, ada keluhan nyeri, ini penting sekali untuk kita kolaborasi dengan dokter. Makanya kalau di inkontinensia ini ya, dengan ada kompetensi Lukas koma inkontinensia, dokter-dokter spesialis yang berkolaborasi, kita berkolaborasi itu semakin banyak ya. Apalagi kalau untuk kasus-kasus untuk urinalisis ini, otomatis kalau ada masalah nanti langsung kita sudah punya nih konsultan untuk urologinya. Nah, ini sangat banyak di masyarakat ya, teman-teman ya. Kenapa? Ini seperti batu es yang ada di dalam laut ya, lautan ya. Kenapa? Karena terlihat sepertinya bukan masalah ya. Orang tertawa kemudian bocor, kemudian itu orang bersin kemudian bocor ya. Itu dianggap sebagai bukan masalah. Nah, sampai akhirnya lansia pun itu dianggap bahwa ya udahlah, memang sudah lansia, emang udah waktunya emang bocor di mana-mana. Emang kalau lansia itu bau pesing, ya. Satu hal yang bisa kita evaluasi di rumah itu adalah bau pesing, ya. Kalau bau pesing berarti personal hygiene-nya juga nggak bagus. Sehingga penting sekali untuk melakukan perawatan yang terutama ini, pembuangan urin dan tidak ngompol. Ya, itu dua yang selalu kita perhatikan. Termasuk ya kita juga memberikan layanan dan juga pelatihan itu sampai ke panti jompo ya. Panti jompo teman-teman itu bisa dilihat tuh perawatan mana yang panti jomponya itu bagus dan yang tidak dari aromanya ya.
karena aroma urin itu bisa tercium. Nah, ini penting untuk kita perhatikan, karena kalau akhirnya tidak ada lingkungan yang bersih, risiko lagi untuk terjadinya sumber-sumber kuman lainnya. Karena lansia sangat eh, apa namanya, sangat mudah ya, mudah sekali untuk terkena penyakit. Jadi ini perlu sekali untuk diperhatikan. Nah, satu hal lagi yang perlu kita perhatikan adalah pemeriksaan bladder dengan menggunakan ultrasound. Itu biasa kita butuhkan untuk pasien ternyata harus kontrol ke rumah sakit. Jadi nggak dibilang, oh ya emang udah beginilah kalau lansia ya. Tapi perlu dilihat apakah di bladdernya itu benar-benar mampu mengosongkan atau tidak. Contohnya pada lansia laki-laki karena mengalami prostat. Kalau mengalami prostat berarti apa, kemampuan untuk mengosongkan kandung kemihnya itu nggak maksimal. Jadi perlu untuk dilihat daya tampungnya, kemudian itu dilihat juga residunya. Nah, setelah itu kita sudah berkolaborasi dengan dokter, baru kita lakukan perawatan pemantauan, dan ini perlunya caregiver ya. Jadi caregiver bisa melakukan pemantauan atau keluarga yang memang betul-betul fokusnya untuk mendampingi. Oke, banyak lagi yang bisa kita lakukan ya untuk pemeriksaannya. Ini ada di dokter ya, dan juga untuk pemberian obat-obatan. Nah, pemberian obat-obatan itu diperlukan terutama pada klien-klien juga yang tidak mampu mengontrol buang air kecil. Jadi sebenarnya urinnya masih sedikit ya, tapi akhirnya sudah pengen banget buang air kecil. Kita sebut dengan overactive bladder. Ini contohnya ya. Kalau misalnya berlebihan ya, ini sudah urinnya sampai ke atas-atas ya. Udah sampai maksimal itu 600 mili ya. Tapi karena masih bisa lagi relaksasi ya. Saya punya klien itu kemarin sampai akhirnya 2 liter ya. 2 liter sampai nggak bisa napas ya. Pelan-pelan masih bisa ngomong tapi gitu ya. Tapi apa, setelah dievaluasi 24 jam nggak ada buang air kecil ya. Jadi pada saat mau dirawat luka, sesak napas, ini kapan terakhir buang air kecil? 24 jam yang lalu. Jadi overflow namanya. Ya, overflow itu apa? Di sini tidak bisa keluar lagi air kecil. Nah, ini biasanya dialami oleh lansia yang juga ada masalah diabetes. Jadi sensitivitas sarafnya untuk di dinding ototnya itu nggak maksimal. Nah, kemudian yang berikutnya, apabila mengalami masalah di saraf yang mudah sekali terangsang, baru ada urin sedikit langsung bergetar, ya, baru ada urin sedikit langsung bergetar, sehingga menyebabkan kayak apa sebutnya di masyarakat, apa, anyang-anyangan ya, seperti ISK gitu ya, tapi bukan ISK. Jadi sebentar aja kadar apa namanya, kandungan kemihnya baru terisi 20 cc, bahkan sedikit ya, 20 cc, 50 cc, langsung mulai buang air kecil. Padahal harusnya alarmnya ada di 200 sampai dengan 250 cc. Ya. Jadi penting untuk kita bisa melakukan deteksi, oh, kalau misalnya totalnya 24 jam, kemudian itu bisa buang air kecil sampai dengan 12 bahkan 16 kali. Dan itu terjadi lebih dari 3 sampai 4 kali dalam malam hari pada saat tidur. Nah, ini merupakan indikator bahwa mengalami overactive bladder. Jadi urinnya keluar sebelum waktunya. Tapi kalau kita misalnya 1 jam, harusnya di sekitar 2 jam sampai 3 jam baru berkemih lagi. Tapi ini 1 jam, namun urin yang keluar itu sekitar 200 cc, berarti normal. Ya, berarti normal. Oke, masih ada nggak lansia yang suka ngangkat-ngangkat berat? Kalau masih di umurnya 65 tahun masih ada ya. Nah, ini juga memperberat karena adanya tekanan. Ya, karena adanya tekanan itu menyebabkan lansia mudah sekali buang air kecil karena adanya tekanan. Tapi kalau lansia-lansia usia 80 tahun, masih ada nggak yang dapat ya? Rata-rata 70 lah ya. Tapi saya masih dapat tuh yang usianya 80 tahun. Ya. Nah, kalau masih yang ada seperti itu, mereka nggak akan sanggup lagi juga ngangkat-ngangkat barang. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Konsumsi nutrisinya. Masih ada nggak yang nggak bisa minum kalau nggak pakai minum air teh? Ya. Kemudian itu masih banyak nggak yang dia mau ngopi? Ya, yang memang hobi gitu. Nah, apa yang terjadi? Kalau seperti itu,
overactive bladder gampang terjadi. Karena apa? Merangsang untuk terjadinya diuretik. Ya, jadi kafein, kemudian itu kayak teh gitu, itu perlu dihindari, ya, supaya tidak menyebabkan sering berkemih, karena dia mengandung diuretik dan juga mengandung antiinflamasi sehingga menyebabkan mudah radang di selaput, ya, selaput dari si bladder, sehingga menyebabkan terjadi namanya overactive bladder. Jadi baru 50 cc udah bergetar, ya. Otot detrusor kita sebut, ya, vesika bladder itu disebut ototnya adalah otot detrusor, itu lebih mudah bergetar. Oke. Jadi apa saja yang mau kita perhatikan tadi? Jadi kita perlu memperhatikan segala bentuk perlengkapan yang ada, yang bisa dijangkau di masyarakat. Kita juga harus memperhatikan segi ekonomisnya, ya. Jadi kalau secara ekonomis kita bisa lihat, kalau pakai Pampers setiap hari, ya, Pampers yang kayak celana itu isi 8 aja udah sekitar 80 ribuan, ya kan? Jadi tidak efektif. Jadi kita lihat, satu, mengatur jadwal minum, ya. Kalau sudah mau dekat sudah mau dekat tidur, sorry, ya berarti tidak banyak lagi minum. Tapi kalau misalnya masalahnya itu adalah eh, tidak mampu menahan buang air kecil sampai dengan ke toilet, ya, berarti kita fasilitasi dengan adanya tempat penampung untuk buang air kecil, ya. Kemudian kita perlu tetap melatih bladder training, ya. Jadi bladder training di sini kita mau melatih gimana caranya kalau belum waktunya mereka bisa relaksasi tarik napas dalam, kemudian itu kita bisa ngajarin untuk mereka bisa kayak seperti menahan flatus, ya, menahan buang air kecil dengan cara seperti menahan flatus. Tapi tidak boleh dilakukan pada saat sudah mau buang air kecil, dilakukan pada saat sesudah buang air kecil. Jadi nanti latih dikemut, ya, dikemut, kemudian dikemut di daerah vagina. Kalau laki-laki berarti seperti nahan flatus, kalau perempuan seperti nahan buang air kecil, ya, dikemut, tahan, hitung 1 sampai 6, baru dilepaskan. Lakukan berapa kali? 20 sampai dengan 30 kali sehari, ya, untuk melatih si otot. Nah, tidak menutup kemungkinan lansia itu mengalami berat badan yang berlebih, ya. Berat badan yang berlebih sangat-sangat mengganggu. Kenapa? Berat badan yang berlebih membuktikan bahwa ototnya lebih kecil daripada lemaknya. Apalagi ditambah lansia semakin kendor. Sehingga memang perlu sekali untuk tetap melakukan exercise, kemudian pemilihan makanan, hindari yang gorengan, hindari yang santan, supaya lemak yang sudah ada itu mampu dibakar sedikit demi sedikit. Kalau masih goreng dan minyak, akhirnya apa? Yang harusnya dibakar, nggak terbakar, malah tambah asupan lagi, ya. Jadi perlu dikontrol. Nah, Kegel exercise adalah salah satu kunci yang sangat-sangat menolong, ya. Kegel exercise itu daerah otot panggul, ya. Kita belajar gimana caranya ngejepit, ya, menjepit, terus itu tahan, baru dilepas, ngejepit, tahan, baru dilepas. Kenapa perlu? Karena kalau tidak bisa ini, akhirnya nanti yang namanya overactive bladder, ya, bergerak terus-menerus, kemudian itu urinnya mau keluar, itu nggak bisa dikontrol. Jadi perlu untuk dilakukan exercise. Exercise-nya memang pada lansia nggak bisa berat, jadi memang pelan-pelan, ya, pelan-pelan, tapi kita bisa melakukannya secara kontinu sehingga ini bisa membantu untuk mengencangkan otot panggul. Tapi memang berapa persen kita bisa melihat bahwa kemungkinan di lansia ini membaik? Memang sangat minimal, karena mereka memang sudah sekian puluh tahun ototnya itu sudah mulai menua, jadi mereka susah, ya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah mencegah terjadinya komplikasi. Contohnya lecet yang berlebihan karena basah, ya. Kemudian secara personal hygiene. Ya, kita lakukan exercise dengan cara boleh untuk dilakukan olahraga kemut lepas gitu, ya, olahraga kegel. Nah, tapi juga kita bisa melakukan perawatan dengan cara uh, massage di daerah dekat vagina atau dekat anus. Itu bisa dilakukan juga massage.
ya, untuk membantu supaya rileks. Oke, ini salah satu bisa yang dilakukan pada lansia karena dia tidak berat, tidak meminta untuk lutut ditekuk itu sulit, atau harus menunduk juga sulit. Tapi kalau seperti ini gampang sekali dilakukan, ya, lebih gampang dari cara-cara lain untuk bisa mengencangkan otot. Yang berikutnya ini sering terjadi pada lansia, ya, ada masalah diabetes, kemudian itu ada masalah obesitas. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya inkontinensia karena pada masalah diabetes mellitus tadi penampung urinnya atau bladernya itu mulai tidak sensitif, jadi semakin besar gitu ya. Atau dianya overactive bladder, baru sedikit udah mulai keluar. Jadi masalahnya harus dikontrol. Kemudian yang berikut obesitas. Obesitas itu biasanya menyebabkan daerah lipatan kulit itu basah. Kalau dia basah, menyebabkan luka. Luka yang disebut dengan MASD. MASD itu Moisture Associated Skin Damage. Jadi kerusakan kulit yang terjadi karena terlalu lembab, baik di lipatan paha, ya, kemudian itu juga di daerah selangkangan. Kemudian itu menyebabkan masalah di bagian sakrum, ya, masalah di bagian sakrum. Jadi perlu banget untuk kita lakukan manajemennya. Oke, jadi deteksi dininya, ya, walaupun sudah lansia, dideteksi dini. Dia benar berapa lama melahirkan, kemudian itu berapa lama juga sudah menggunakan pampers, atau berapa lama ini pakainya sarung doang, nggak bisa pakai celana karena nggak sanggup menggantinya, keburu belum diganti, belum dibuka, udah ngompol. Ya, perlu dilihat supaya kita bisa melakukan penanganan sesuai dengan masalah pada lansia tersebut. Apakah perlunya penampung, apakah perlunya pampers malam hari aja, ataukah perlu dilakukan penggunaan pot urinal. Nah, kemudian kita juga lakukan manajemen inkontinensia sedini mungkin, ya, dan Kegel exercise supaya memang benar-benar bisa dilakukan penanganan yang tepat. Nggak semuanya pampers saja semuanya, nggak semuanya harus pasang kateter. Nah, apalagi pemasangan kateter ya, pemasangan kateter yang lama itu dapat menyebabkan infeksi. Ada yang disebut dengan biofilm. Biofilm adalah ikatan bakteri yang dia itu munculnya di ujung-ujung kateter. Ya, biasanya kita menemukan biofilm itu di luka ya. Nah, biofilm bisa terjadi pada permukaan selang urin kateter yang menyebabkan bakteri terus-terusan ada di urin. Ya, sehingga perlu untuk lakukan Kegel exercise untuk bisa melatih juga bladder, kan ada di atasnya Kegel supaya bisa terlatih untuk bergerak. Oke, berikut Pak Raifin. Thank you. Tingkatkan kompetensi dan wawasan Anda, serta raih SKP sebagai tenaga kesehatan yang profesional. Solusi Medical Event menghadirkan berbagai acara menarik baik secara offline maupun online yang kami selenggarakan. Dapatkan POV terbaru dari para ahli kesehatan dari dalam dan luar negeri. Ayo perluas wawasan dan pengetahuan kesehatan terkini, bersama-sama kita tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Terbuka pula peluang kemitraan. Solusi Medical Event, solusi andalan untuk event kesehatan Anda.